satu kasih dengan bersehati, berjanji saja sampai akhir, mengasihimu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kebaktian rumah tangga dalam rangka Pekan Keluarga tanggal 11 November 2020 akan dimulai. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ajakan beribadah, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah padanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 hingga 2. Marilah kita memasuki votum dan salam. Kebaktian rumah tangga saat ini akan kita laksanakan dengan keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa ucap syukur. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan dalam kebaktian rumah tangga pada hari ini Tuhan, dalam rangka Pekan Keluarga GKP, kami mengucap syukur Tuhan untuk pernyataan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, juga berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan di saat pandemi COVID-19, Engkau tetap mempersatukan kami di dalam Roh Kudus-Mu, dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu untuk kebaktian pada saat ini. Bapa, ampuni akan dosa-dosa kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 15.
Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Kita memohon penyertaan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk semua cinta kasih, juga pemeliharaan yang Tuhan terus nyatakan atas kehidupan kami pribadi juga keluarga. Sampai dengan saat ini, kami harus mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi alasan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan untuk itulah Tuhan, kami mau menjaga panggilan kami untuk konsisten bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi kami dipanggil untuk tetap berterima kasih untuk segala hal yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Pada saat ini Tuhan kembali berikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, sehingga di dalam segala keterbatasan, kami tetap dapat hidup menyenangkan hati Tuhan melalui firman yang bersama-sama akan kami renungkan saat ini. Berbicaralah atas kami semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga pada saat ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-14, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Amsal 14 ayat 11 sampai 18 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya pada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga saat ini. Mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia untuk mendengar, untuk memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua ada dalam kondisi yang sehat, semua ada dalam kondisi yang baik. Karena itu yang menjadi doa kita semua pada saat ini ya. Saya mau mengapresiasi, saya mau berterima kasih dulu untuk kesempatan saya boleh hadir bersama dengan Bapak Ibu Jemaat GKP Sukabumi
dalam kebaktian rumah tangga pekan ini. Terus kita masih ada dalam momentum pekan keluarga. Ya, Bapak Ibu, saya akan berusaha untuk memanfaatkan waktu yang terbatas. Meskipun sudah kangen datang ke Sukabumi, tapi ya harus bertemu melalui ibadah online seperti ini. Tapi saya pikir tidak mengurangi semangat kita, animo kita untuk tetap setia dalam panggilan persekutuan kita. Saudara-saudara, tema dalam kebaktian rumah tangga minggu ini menarik sekali. Kembali pada keluarga. Ya, Bapak Ibu, karena sekali lagi masih momentum pekan keluarga, maka tema-tema di seputar keluarga masih menjadi bahan untuk bersama-sama kita bisa gumuli bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal keluarga, maka kita harus mengakui bahwa di dalamnya banyak sekali varian, ya, banyak sekali hal, gitu ya. Dalam keluarga kita akan menemukan berbagai macam hal. Kita bisa sebut, Bapak Ibu, kebahagiaan nggak kurang, ya, kesedihan nggak kurang, ya, sukacita luar biasa banyak, gitu. Duka cita pun ada, gitu ya. Keceriaan, kesenangan, dan hal-hal positif lainnya kita bisa temukan dalam berbagai macam perjalanan kehidupan kita. Dan sebaliknya, hal-hal yang negatif, hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan juga acap kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga, begitu ya. Bersyukurlah mereka yang masih sampai dengan saat ini masih ada dalam kondisi yang baik, tetapi juga tidak kurang bersyukurnya bagi Bapak Ibu atau kita sekalian yang saat ini mungkin ada di dalam situasi yang masih belum sesuai dengan ekspektasi atau harapan Bapak Ibu. Jangan putus-putus juga untuk tetap bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Bapak Ibu, berangkat dari tema kembali pada keluarga, maka saya teringat ya ketika berdiskusi dengan jemaat, dan jemaat ini pernah menyampaikan bahwa sudah cukup lama Pak Pendeta, sampai dengan saat ini saya ada dalam situasi penantian. Saya tidak tahu Tuhan menjawab doa saya atau tidak, harapan saya atau tidak. Yang pasti sudah bertahun-tahun sampai dengan saat ini saya masih ada dalam fase penantian. Penantian terhadap segala harapan saya akan orang yang saya kasihi kembali pulang. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penantian-penantian sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita di tengah kehidupan keluarga, acap kali kita temui dalam kehidupan kita berkeluarga, gitu ya. Bukan hanya soal harapan terhadap hal-hal baik kita terima, kita rasakan, tetapi juga penantian akan orang-orang yang kita kasihi juga untuk kembali pulang. Ya. Bapak Ibu tahu rasanya menunggu? Rasanya menunggu akan sesuatu yang menjadi harapan besar, tetapi masih belum juga terrealisasi sampai dengan saat ini. Saya pikir ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak selesai dalam perjalanan iman percaya kita. Di sana-sini kita diuji, di sana-sini kita mendapat begitu banyak tantangan untuk setia dalam panggilan kita untuk meyakini Tuhan punya maksud, Tuhan punya rancangan yang baik atas kehidupan kita. Saudara-saudara, teks kita pada saat ini, ya, Amsal Salomo hendak menyatakan bagaimana kehidupan orang fasik dan orang baik dalam menjalani kehidupan. Ya, orang yang baik dan orang yang fasik dalam menjalani kehidupan. Misal katakan bahwa rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika berbicara keluarga, maka kita harus mengakui
bahwa kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan di mana iman percaya kita diuji, salah satunya berkaitan dengan kejujuran, gitu ya. Kita akan menerima apa yang kita tanam, kita akan menuai dari segala apa yang sudah kita perjuangkan, sehingga oleh karenanya faktor kejujuran menjadi hal yang sangat penting untuk kita bersama-sama maknai dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Ini menjadi hal yang patut untuk bersama-sama kita refleksikan pada saat ini, mengingat tidak sedikit ditemukan mereka yang mendasari keluarganya bukan dengan motivasi-motivasi kejujuran. Saudara-saudara, konon katanya, kejujuran dan ketulusan itu terlihat, terasa, dan sebaliknya. Kebohongan dan ketidaktulusan itu akan ketahuan, akan terasa bahwa relasi yang terbangun itu memang berangkat dari motivasi yang benar. Dan sebaliknya begitu ya. Relasi yang terbangun ini relasi yang pura-pura. Sehingga dalam kurun waktu tertentu akan ketahuan bagaimana relasi ini akan bertahan. Nah, saudara-saudara, berbicara soal keluarga, tidak sedikit kita temukan situasi-situasi demikian, gitu ya. Acap kali kita menemukan hal-hal yang tidak menjadi kenyataan, ya, dalam kehidupan keluarga karena banyak hal yang ditutup-tutupi. Mau sampai kapan? Pengalaman hidup kita sudah cukup membuktikan bahwa hal-hal yang ditutup-tutupi itu pada saatnya akan diketahui juga, gitu ya. Maka undangan untuk kembali kepada keluarga seperti tema dalam kebaktian rumah tangga pada saat ini mau mengingatkan kita betapa tidak ada tempat yang lebih baik selain keluarga kita sendiri, ya. Kita harus mengakui bahwa di luar sana tantangan dan ujian serta cobaannya begitu luar biasa untuk menarik seseorang dari lingkungan keluarga. Tetapi percayalah, tidak ada tempat yang lebih baik dan lebih nyaman selain keluarga kita sendiri. Amsal Salomo hendak mengingatkan batasan-batasan antara orang baik dan orang fasik. Yang hendak mengingatkan bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita, begitu ya. Jangan lalu terus membangun kehidupan keluarga sedikit-sedikit dengan emosional. Tidak sedikit kita menemukan keluarga yang jengah dengan perilaku dan karakter keluarganya. Kenapa? Karena suasana yang terbangun tidak nyaman. Tadi dibaca ayat ke-17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, ya. Tetapi orang bijaksana bersabar. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ya, ayat 16. Ada suasana yang terbangun di tengah keluarga yang akhirnya tidak mendatangkan kenyamanan, ketenangan, ketenteraman bagi orang yang di dalamnya. Gitu ya. Sekali waktu saya bertukar pikiran dengan sebuah keluarga, seorang ibu dan seorang anak. Dan dalam diskusi itu saya mendapatkan satu pengalaman yang sangat menarik. Bagaimana relasi di keluarga terbangun dan apa rasanya iklim yang terbangun di tengah kehidupan keluarga. Pak Pendeta tahu nggak? Suasana paling nyaman yang dapat terjadi di rumah. Ya, ini sang istri yang cerita. Bersama dengan anaknya, anak perempuannya udah cukup besar lah, remaja. Suasana paling nyaman, paling tenang, paling tentram di rumah itu adalah ketika, maaf saya harus sebut, ketika Bapak berangkat kerja. Ya. Sepanjang hari Pak Pendeta, saya bisa nyuci sambil nyanyi, saya bisa masak sambil ketawa, saya bisa menikmati hidup saya sepanjang hari. Dan Pak Pendeta tahu, suasana paling mencekam, suasana paling tidak damai sejahtera terjadi kapan? Ketika saya mendengar dari kejauhan suara motor beliau pulang. Gak boleh ada yang meleset tuh Pak Pendeta. Kopi sudah harus siap, tas harus diambilkan, sepatu bahkan harus dibukain dan kaos kaki.
Nggak boleh ada yang salah, nggak boleh ada keributan di rumah. Kalau tidak, habis kita semua di rumah itu. Itu suasana di rumah. Saudara-saudara, bagi saya cerita itu sangat menakutkan. Pesannya apa? Ternyata ada keluarga yang iklim dan suasana di rumahnya begitu. Itu salah satu contoh saja. Saya tidak mengatakan bahwa itu yang salah dalam hal ini suami dan lalu kita generalisir, bukan. Kita bicara soal pola yang terbangun. Ada pola, ada suasana, ada aktivitas di rumah yang akhirnya mendatangkan ketakutan bagi orang yang ada di dalamnya. Takut, betul-betul takut. Bapak Ibu bisa membayangkan, ya, Bapak Ibu bisa membayangkan suasana di rumah itu seperti apa. Banyak mereka yang tidak sadar dampaknya bagi orang yang ada di sekitarnya, dalam hal ini keluarganya, sudah tidak lagi mendatangkan berkat, sudah tidak lagi mendatangkan kenyamanan. Sehingga boro-boro mau menikmati suasana di rumah, Pak Pendeta, suasana di rumah yang ada sangat mencekam. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal Salomo mengingatkan, ya, jangan cepat lekas naik darah, karena itu yang akan mendatangkan kebodohan, ya. Mereka akan berlaku bodoh, tetapi mereka yang bijaksana adalah mereka yang tenang, mereka yang bersabar, sehingga akhirnya dampak suasana di rumah pun terasa nyaman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita kembali berefleksi. Panggilan kita adalah mendatangkan kenyamanan di tengah kehidupan keluarga, bukan sebaliknya. Itu jelas, itu mutlak. Jangan ngeles, ya. Karena banyak orang akhirnya ngeles. Ya. Panggilan kita di tengah kehidupan keluarga mendatangkan kenyamanan, sudah titik. Ya. Panggilan kita di tengah kehidupan keluarga mendatangkan ketenangan bagi orang lain. Suasananya kondusif, suasananya sehat. Bukan sebaliknya. Bapak Ibu harus mengakui, acap kali kita bertemu dengan situasi tadi. Mungkin di tengah keluarga kita. Ketika rumah tidak lagi kondusif, ketika iklim di rumah tidak lagi tenang, ketika suasana di dalam rumah tidak lagi sehat, ya, maka kita diingatkan kembali pada saat ini, Bapak Ibu, untuk menjadi keluarga yang membangun suasana yang mendatangkan kenyamanan, kejujuran, ya, sehingga akhirnya kemah orang baik, orang jujur, orang tulus itu akan mekar pada saatnya, gitu ya. Bukan musnah, karena rumah orang fasik akan musnah. Sehingga akhirnya tidak mendatangkan berkat bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, refleksi saja bagi kita pada saat ini. Bagaimana iklim keluarga kita? Kondusif atau tidak? Sehat atau tidak, nyaman atau tidak, buat adem atau enggak. Jangan-jangan enggak kondusif, enggak sehat, boro-boro buat adem, Pak Pendeta, panas terus. Ya. Saya pikir kita diingatkan kembali saat ini untuk menjadi pribadi, menjadi keluarga yang akhirnya menghadirkan kenyamanan, sehingga mendatangkan berkat bagi semua yang kita kasihi di tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita sekalian, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Memberkati kami. Terlebih firman yang boleh bersama-sama mengingatkan kami kembali untuk menjadi pribadi yang sadar panggilan kami, untuk menghadirkan kebaikan, kenyamanan, berkat di tengah kehidupan keluarga kami. Oleh karenanya Tuhan berkati kami, agar kami mau kembali untuk mendedikasikan seluruh hidup kami kembali kepada keluarga kami. Berikan kami kekuatan agar kami dapat melakukan itu, sehingga suasana di rumah boleh menghadirkan berkat bagi mereka yang tinggal di dalamnya.
Kami menaikkan syafaat pada saat ini Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam segala keterbatasan fisik, mereka tidak bisa bergabung dengan kami karena berada dalam kondisi pemulihan. Mereka yang masih sakit juga Tuhan tetap sertai. Iringi mereka, kami rindu mereka boleh pulih secepatnya dan dapat kembali menjalankan kegiatan kehidupan mereka masing-masing. Sehingga oleh karenanya kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh upaya pemulihan yang ditempuh oleh mereka sampai dengan saat ini. Berikan kesabaran terkhusus agar semua obat-obatan yang dikonsumsi, semua upaya dan tindakan medis yang dilakukan pada saatnya boleh menjadi jalan Tuhan. Kiranya mereka boleh sembuh, tetapi di atas itu semua silahkan Tuhan berperkara dalam kehidupan mereka. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi pelayanan di gereja kami. Tuhan tahu meskipun situasi pandemik ini masih hadir di tengah-tengah kami dan kami masih beraktivitas ibadah, masih banyak menggunakan cara-cara online, tetapi kiranya tidak menghilangkan semangat dan motivasi kami Tuhan untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Beberapa agenda-agenda kegiatan yang mungkin masih dapat diupayakan, Tuhan tetap berkati kami sebagai gereja, sebagai jemaat untuk tetap ikut berpartisipasi, mendukung semua kegiatan-kegiatan gereja. Tuhan, kami berdoa bagi semua yang terlibat, terkhusus Bapak Pendeta Judis bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kehidupan mereka, kesehatan, hikmat, kekuatan, agar kiranya semua yang boleh menjadi keberadaan Pak Pendeta Judis boleh diberkati oleh Tuhan senantiasa. Demikian juga majelis jemaat dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Berikan hikmat bagi seluruh penatua untuk tetap tekun berkomitmen menjalankan tugas panggilan mereka. Demikian juga komisi-komisi, berikan senantiasa hikmat dalam semua agenda yang dipersiapkan oleh mereka, kiranya boleh senantiasa berjalan dengan baik dan boleh mendatangkan berkat bagi persekutuan kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Tuhan tahu kondisi kami, Tuhan mengerti keberadaan kami, terlebih pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi. Hikmat Tuhan mendampingi kami semua sehingga kami dimampukan untuk melalui pergumulan ini dengan mengandalkan Tuhan senantiasa. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan secara sinodal. Tuhan memberkati semua kegiatan-kegiatan Gereja Kristen Pasundan, terlebih di HUT GKP tahun ini. Berikan senantiasa hikmat Tuhan bagi gereja kami, sehingga kiranya Gereja Kristen Pasundan kemanapun Tuhan mengutus dan memanggil kami boleh menjadi gereja yang mendatangkan berkat bagi seluruh jemaat dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati pada saat ini juga bangsa dan negara kami dalam segala keberadaannya, terlebih di tengah situasi pandemik. Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka. Kami berdoa agar kiranya semua situasi ini boleh cepat berlalu. Kami rindu kembali seperti sedia kala, tetapi kami menyerahkan semua prosesnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini seluruh doa kami dan juga syafaat kami yang kami sadari sangat terbatas, tapi kami percaya Tuhan mengerti segala kerinduan kami. Oleh karenanya kami hendak sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini dan menerima berkat Tuhan, marilah kita menyanyikan PKJ 289 ayat 1 dan 3. Keluarga
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan saudara-saudara pribadi lepas pribadi, membentangkan firman Tuhan yang bersama-sama telah kita dengar pada saat ini, dengan tetap meyakini bahwa cinta kasih Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ini arahkanlah hatimu, pikiranmu, seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan senantiasa menuntun, menyertai, mengawal dan memelihara hidup kita pribadi dan keluarga kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kebaktian rumah tangga kita pekan ini sudah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam hormat bagi seluruh jemaat GKP Sukabumi. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kebaktian rumah tangga dalam Pekan Keluarga GKP telah selesai. Selamat melakukan tugas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.